Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala alaihi salamu, bersabda atasnya salam, sab'atun, ada 7 kelompok, yudhilluhumullahu, Allah menaungi mereka, fi dhillil arsy, di dalam naungan arsy, yauma, hari, la dhilla, tidak ada naungan, illa dhilluh, kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya sudah kita bahas ya pada Malabro ya, yang di Labro itu sudah kita bahas ini. Kita baca saja dan ada satu sedikit poin yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama, imamun adilun, seorang imam yang adil. Wasyabun, seorang pemuda, nasya'a, yang tumbuh, fi ibadatillahi ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah ta'ala. Yang kedua, warajulani, 2 orang, tahabba, 2 orang itu saling cinta fillah, karena Allah. Ini juga difahami juga, kumpul cinta karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Kemudian selanjutnya, warajulun, seseorang, talabathu imra'atun, meminta kepadanya. Siapa? Imra'atun, seorang perempuan, yang mana perempuan tadi itu dzatu jamalin, yang memiliki itu perempuan kecantikan, perempuan yang cantik. Riwayat yang lain, dzatu jamalin wa mansabin, gitu kan? Selain cantik, dia juga memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Mengajak, maksudnya di sini mengajak berbuat fuhush, kemaksiatan, berupa apa? Perzinahan. Maka laki-laki tadi itu, pemuda tadi itu mengatakan apa? Faqala, maka berkata itu rajul, itu seorang laki-laki tadi itu, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan seluruh alam. Wa rajulun, selanjutnya seseorang, dzakarallaha, mengingat Allah Ta'ala, khalian, dalam keadaan sendiri, fafadat ainah, maka bercucuran kedua mata hu, itu rajul, minad dam'i, dari air mata. Karena apa? Min khasyatillahi ta'ala. Ini makna rajulun bukan cuma laki-laki, ini babut taghlib. Kalau laki-laki ya perempuan juga ya, seperti hadis Nabi itu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin, meskipun tidak disebutkan sudah tahu apa itu babut taghlib, kebanyakan gitu. Kalau laki-laki ya perempuan berarti ya, sama seperti ini, laki-laki yang mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan sendiri, bercucuran air mata, menangis karena takut kepada Allah. Kalau perempuan bagaimana? Ini kan rojulun, itu taglib. Taglib itu semuanya, laki perempuan masuk juga. Kemudian warajulun, dan seseorang, tasaddaqa, yang dia bersedekah, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Ini kiasan. Fa akhfaha, kemudian dia rajulun tadi itu menyamarkan ha, itu sedekah, an shimalihi, menyamarkan ha itu yaminuhu, kanannya, tangan kanannya,
an shimalihi, dari tangan kirinya. Kemudian yang selanjutnya, wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, seseorang yang hatinya itu bergantung itu hatinya rajul bil masajid, ay fil masajid, di masjid-masjid atau dengan masjid-masjid. Itu. Ini semuanya insyaallah sudah kita bahas ya. Semoga Allah memberikan kefahaman. Cuma ada satu yang perlu saya sampaikan di sini tentang masalah imamun adil, seorang imam yang adil. Kita sering dengarkan kan, ada beberapa kelompok, mereka itu kadang-kadang seolah-olah mau memberikan penilaian kepada para pembesar ulama kita, terutama kepada para sahabat Nabi. Sehingga kadang-kadang mereka tadi itu berani mengatakan adanya kekeliruan dalam masalah kekhalifaan. Itu sebetulnya yang jadi khalifah itu Sayyiduna Ali. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu cuma pengambilan kekuasaan saja. Baik. Ini kan banyak tengah kita ini. Dan ini penyakit bukan cuma kepada orang-orang yang bernasab biasa. Kadang-kadang terkena penyakit model seperti ini para keturunan orang-orang yang mulia, para ulama. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak, ya semoga dihilangkan oleh Allah, para keturunan Dzurriyyatur Rasul yang ikut-ikutan tentang masalah ini. Kita di sini tidak akan membahas untuk saling caci mencaci tanpa adanya dalil. Tidak. Kita fajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berbicara dengan cara yang terbaik. Kalau tidak baik jangan. Artinya apa? Tunjukkan hujjah, tunjukkan bukti. Apakah benar tuduhannya mereka itu? Apakah benar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu mengambil kekuasaan? Apakah benar Sayyidina Ali itu mendapatkan wasiat dari Nabi? Kemudian Sayyidina Ali tidak melaksanakannya karena takut terjadi pertempuran menurut versi mereka. Baik. Ana ambilkan di sini dari kitab Ad-Da'watut Tammah. Ini kitab Da'watut Tammah, kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau yang kita kenal dengan penyusun dari Ratibul Haddad. Kenapa ana ambilkan seperti ini? Karena di kalangan para habaib, di kalangan para ulama yang segaris, yang nyambung sanadnya kepada para habaib, yang nyambung sanadnya kepada para sahabat, yang nyambung sanadnya kepada Rasulullah, mereka mengatakan juru bicaranya para habaib itu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau kamu, kasarnya ya, kalau kita ingin mengetahui tentang masalah sikap satu perbuatan dari kalangan para habaib, kebanyakan siapa? Ambil pendapat beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sampai beliau dikatakan juru bicaranya para habaib. Ngerti? Kita baca. Wasiyarul khulafa'ir rasyidin, dan sejarah-sejarahnya para khulafa, pengganti-pengganti ar-rasyidin yang penuh petunjuk, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi dari. Kalau ada yang mengatakan laknat berarti bertentangan, berarti ente bukan sama kita, lain, gurunya lain, jangan bahas sudah. Paham? Apalagi yang habaib, apalagi yang habaib kok bertentangan sama datuknya sendiri, kok bertentangan sama juru bicaranya sendiri. Ini repot kalau gini. Beliau mengatakan
radhiyallahu anhum. Fi amthali dzalika ma'rufatun muntasyiratun. Tentang masalah sejarah mereka itu banyak diketahui dan menyebar semuanya. Dikatakan bahwasanya walakinnahu lam yatimma dzalika wa yastatibba ala wajhihi kama yajibu wa yanbaghi illa lil khulafa'il arba'ati. Penyebutan mereka itu banyak, sejarahnya mereka itu banyak. Cuman di sini katanya beliau, aku ingin menjelaskan tentang 4 orang para khulafa'ur rasyidun. 4 orang khulafa'ur rasyidun yang rasanya wajib, bagus kalau ana sebutkan di sini. Sebetulnya di kitab lain juga banyak itu namanya. Ngerti ini? Yang pertama siapa? Abi Bakar As-Siddiq. Julukan Siddiq itu. Nanti ada dalam pelajaran yang akan kita baca ini, ada panggilan nanti dari kiamat orang-orang yang jujur imannya kepada Allah. Pemimpinnya Sayyiduna Abu Bakar. Nah ya. Wa Umar Al-Faruq, dan Sayyidina Umar Al-Faruq ai yufariqu baina haq wal batil, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sayyidina Umar Al-Faruq. Wa Utsmanus Syahid, dan Sayyidina Utsman yang syahid. Semuanya juga syahid, cuma diambil julukan di sini Sayyidina Utsman Asy-Syahid karena beliau tengah baca Quran dibunuh. Tengah baca Quran. Yang keempat, wa Aliyul Murtadha. Wa Aliyul Murtadha, dan Sayyidina Ali yang diridhoi. Ngerti? Lo lainnya tidak diridhoi dah. Dan tidak baca ini. Abu Bakar Siddiq, orang yang jujur imannya kepada Allah, diridhoi tidak? Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil, diridhoi tidak? Asy-Syahid, apalagi syahid, jadi diridhoi. Kita harus menutup semua celah, Pak. Paham ya? Karena mereka ini kalau kita tidak betul-betul teliti, diambil celah nanti. Seperti ini misalnya ya, wa Aliyul Murtadha, Sayyidina Ali yang diridhoi, berarti yang tidak diridhoi kalau gitu. Ya. Tutup celahnya. Ini loh. Paham? Lagi-lagi beliau mengatakan apa? Ridwanullah alaihim. Semoga ridhonya Allah kepada mereka. Berarti mereka semuanya apa? Diridhoi Allah. Loh, kok ada ini seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, kok jelekkan Sayyidina Abu Bakar ya? Berarti apa? Lain gurunya sama kita. Maaf, ada habaib kok ngomong Abu Bakar itu perlu dikritisi. Abu Bakar sopo rek? Ada Abu Bakar ini. Ya Abu Bakar khalifah itu. Oh, kenapa? Itu kurang tepat itu. Loh ngene loh, ente pernah baca kitab enggak? Kalau ente banyak pernah baca kitab, datukmu dewe ngomong radhiyallahu anhum, ridwanullah alaihim, kok ente ndak tahu? Sama Pak Kiai sama. Ente kiai apa saiki? Kiai NU. Sapa gurune NU? Hah? Kiai Hasyim Asy'ari. Muridnya sapa? Muridnya pamane Habib Habsyi. Berarti kalau ada kiai yang bertentangan sama yang disampaikan oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, itu bukan kiai NU. Ngerti? Kalau ada habaib keturunan Rasulullah kok sampai mengkritisi, perlu memahami lagi, perlu untuk dicek lagi, berarti tidak faham dia. Lalu datuk yang ngomong ndak kok. Bapak sampai ngomong ndak. Bapak sampai ngomong, wong itu baik. Dan ma'ruf, jumhur semuanya tetangganya sampai ngomong ini orang baik. Menurut sampean muncul, itu tidak bagus itu. Kira-kira orang ngomong apa? Loh bapak mau ngapi ngono. Wong kabeh kebanyakan ngomong ngapi. Di antara 10 orang misalnya, 1 orang, 2 orang yang ngatakan tidak bagus. Kira-kira pikirin dewe. Kan gitu. Kita perlu untuk ilmiah. Iki lho tak wacana ilmiah makan iki. Anda bacakan ente.
Ente jangan dibudui sejarah. Oh enggak, ini sejarahnya ini. Anda baca kitab kok. Enggak ngawur. Tutup komik, tutup cerpen ini. Ngerti? Wakanat, dan ada muddatu khilafatihim, waktu kepemimpinan mereka. Dengarkan. Dan ada waktu kepemimpinan mereka, yaitu apa? Yaitu muddah khilafatihim, yaitu waktu kepemimpinan mereka. Al-muddatu adalah satu waktu, allati, yang itu waktu, qala fiha, telah bersabda di dalam masalah waktu tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khilafahnya mereka, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu sudah dapat jaminan dari Rasulullah. Apa Nabi bersabda? Nabi menyatakan, inna hadzal amra, sesungguhnya ini urusan agama, sesungguhnya ini urusan agama, bada'a, permulaannya dengan apa? Nubuwatan wa rahmah, nabi dan rahmat. Siapa pemimpin pertama umat kita? Nabi Muhammad. Setelah apa? Vakum, tidak ada kenabian. Setelah Nabi Allah Isa diangkat ke langit, setelah diangkat ke langit, kosong, tidak ada kenabian kerasulan sampai diutusnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi menyatakan apa? Inna hadzal amro, sesungguhnya ini urusan agama, bada'a, permulaannya dengan apa? Nubuwatan wa rahmah, nabi dan rahmat. Zaman Nabi tok iku wis. Mari zaman Nabi itu mereka banyak yang membelot. Summa, dengarkan. Summa, kemudian yakunu, menjadi urusan agama ini, yakunul amro, takdiru gitu. Yakunul amro, ada ini urusan khilafatan warahmah, khalifah dan juga rahmatnya Allah. Summa, kemudian setelah itu baru mulkan adudan, kekuasaan adud, ay syadid. Syadid, adud itu geget, sampai dikatakan seperti geget apa? Tangan besi bahasanya kita orang. Tapi kapan terjadinya? Setelah Nabi rahmat, kemudian apa? Khilafah rahmat. Ngerti? Ngerti tidak ini? Saya putus dulu. Leono mau ngomong, itu Abu Bakar ngambil kekuasaan. Bisa jawab enggak? Bisa jawab enggak? Bisa, jangan takut, kok wedi. Bisa. Jawab dengan cara rahmat, jawab dengan cara ilmu. Itu waktu Rasulullah itu sakit, itu Rasulullah itu sahabat gaduh, sehingga disuruh keluar Rasulullah. Sebetulnya itu Rasulullah mau nulis wasiat, cuma gara-gara gaduh, termasuk Umar bin Khattab itu ya bully itu. Umar bin Khattab yang namanya cukup Al-Quran sama hadis. Berarti yang begal ini Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab ini tidak bener. Ini kon habaib apa enggak? Iya habaib. Datukmu tidak ngomong kayak ngono. Mari. Tutup beb bu habaib. Oke kiai. Iya. Kiai NO apa enggak? NO beb. Gurumu NO tidak ngomong kayak ngono. Berarti ente NO gadungan. Dari itu entara tok pak. NO gadungan pisan. Semoga bukan gadungan. Amin. Keras enggak? Enggak ya? Enggak. Enggak, ngomongin Nabi Umar keras iki. Pengajian pertama kali dia ngamuk-ngamuk, ngamuk-ngamuk. Anak kuatkan, ayo podo-podo kuat. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak jawaban juga ya. Dengarkan. Tadi kan dikatakan
Sesungguhnya ini urusan dimulai dengan kenabian dan rahmat. Kemudian setelah itu khilafah dan rahmah. Dia nyari celah misalnya, ngomong, mencari celah. Ngomongnya apa? Itu khilafah maksudnya, khilafah Sayyidina Ali. Kalau sebelum Sayyidina Ali, itu gak benar. Oh gitu, iya. Kita baca hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al khilafatu ba'di. Al khilafatu ba'di salasuna sanatan. Ini penjelas hadis yang pertama. Hadis yang pertama Nabi menyatakan, inna hadal amra bada'a nubuwatan wa rahmah. Sesungguhnya urusan agama ini dimulai dengan kenabian dan rahmat. Kemudian khilafah wa rahmah. Kalau ada yang mengatakan khilafah itu maksudnya itu Sayyidina Ali, sebelumnya bukan. Nabi mengatakan al khilafatu ba'di. Al khilafatu ba'di. Berarti apa? Khilafah yang di sini ini setelah aku waktunya salasuna sanatan. 30 tahun. Kalau dikatakan cuma Sayyidina Ali yang benar, lainnya tidak benar, ya buka sejarah. Sayyidina Ali jadi khalifah berapa tahun? Tambah Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, cuma 6 bulan. Sayyidina Husain tidak jadi, dibunuh malahan. Berarti apa? 30 tahun ini dijelaskan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, fakanat hadhil muddatu hiya. Dan ada ini waktu 30 tahun itu hiya, yaitu muddatul khulafa'il arba'ati. Waktu untuk para khalifah 4. Sopo khalifah 4 gini? Ngerti? Ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina ketok nak? Endi sing goroi, endi sing ndak? Endi sing kuar-kuar, endi sing ndak? Endi sing gurune bener-bener guru, atau gurune guru melalui surat kabar? Roh sampean. Ngerti? Mudhafan, ini waktu disandarkan juga ilaiha al-ayyamu allati istakhlafa fiha al-Hasan bin Ali sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk 30 tahun ini masuk di situ kekhilafaannya Sayyidina Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali. Sibtu Rasulullah, cucu Nabi, putune Nabi. Iya. Hiya wahia, kekhalifaannya Sayyidina Hasan itu min sittati asyurin. Min sittati asyurin cuma 6 bulan. 6 bulan tok. Paham? Fatammat biha salasun. Jadi kalau dihitung-hitung, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tambah Sayyidina Hasan, digabung semuanya itu 30 tahun. Yang dikatakan al-khilafatu war rahmah. Khalifah dan juga rahmatnya Allah. Setelah itu baru tangan besi. Ini. Summa yakunu mulkan adudan tadi itu. Kemudian kekuasaan yang kuat, kekuasaan yang menekan. Nanti fatammat biha salasuna sanah, maka sempurna hitungannya 30 tahun. Min hini tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai wafatnya Rasulullah ila sampai an Saleh. Saleh ini julukannya siapa? Al Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali. Kemudian diberikan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa bay'a. Ketika Sayyidina Hasan jadi khalifah, terjadi pertikaian. Terjadi pertikaian. Dengono ya. Keturunan Rasulullah, keturunan Nabi itu ndak gila hormat, tak, ndak gila pangkat. Dadi keliru sampai lek ngomong, kon repot kon, lek ngundang Habib Umar, engko templeane piro, ndak iro teko. Insya Allah ndak koyo ngono.
Iku Habib lek ndak diamung tangane ngamuk. Oh ndak. Ente mau cium tangan, ente ndak mau cium tangan, ndak pernah ruwet sama itu. Dengarkan. Ini Sayyidina Hasan ketika jadi khalifah terjadi pertikaian. Ada sahabat namanya sahabat Muawiyah. Tetap kita akui sahabat. Wala naqulu, kita tidak katakan Muawiyah laknatullah ya apa sih? Iki sahabat ini. Tapi dia salah, manusia wajar. Kalau tidak salah, Nabi Rasul. Ya belajar maning kon. Apa bedanya Nabi Rasul sama lainnya? Itu sahabat ada kekeliruan, wajar. Yang tidak ada kelirunya itu siapa sih? Nabi sama Rasul. Karena sifatnya apa? Maksum, lainnya salah. Ente jangan rubah masalahnya sahabat, ente sendiri ya apa salah nih? Apa bahasa peribahasanya? Semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata ndak ketok. Ya iki tadi nih. Kita akui terjadi memang. Sayyidina Hasan ketika hal tersebut terjadi diberikan. Ini wahai sahabat Muawiyah, engkau saja yang jadi khalifah. Ini bukan tidak ada sesuatu, Pak. Ini sesuai dengan yang dikabarkan Rasulullah. Rasulullah itu sudah pernah bersabda menyatakan, inna ibni hada sayyid. Sesungguhnya anakku ini, anak loh Pak. Katanya Rasulullah, Nabi manggil Sayyidina Hasan itu dengan bukan hifdi cucuku, enggak. Inna ibni, sesungguhnya ini anakku laki-laki. Ini sayyid, pemimpin. Wala allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Dengarkan. Wala allallaha, dan semoga Allah ayyusliha, memberikan kebaikan bihi, dengannya ini anak, dengannya ini Sayyidina Hasan, baina fi'atain ay baina firqatain, antara dua kelompok al-azimatain yang sama-sama besar, banyak pendukungnya, minal muslimin, tapi di antara orang muslim ketika itu mau terjadi pertempuran. Satu belani sahabat Muawiyah, satu kelompok belani Sayyidina Hasan. Tapi podo muslime, kalau diteruskan perang saudara, Sayyidina Hasan, ojo tukaran. Ini ambil sudah kekuasaan. Lek ono uang rebutan kekuasaan, berarti podo ndak? Ojo jawab. Iki duduk kampanye. Jawab pendewe sampean. Ngerti? Coba kita bahas. Wala Allah, semoga Allah. Loh, Beb, semoga. Kok semoga itu tidak pasti sih, Beb? Loh, dengarkan. Semoga, kalimat semoga seperti dalam syarah Riyadhus Shalihin, Nuzhatul Muttaqin, ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya, apakah ya Rasulullah, karena Rasulullah menceritakan ini pintu sorga untuk orang ini pintu sorga untuk amal ini pintu sorga untuk amal ini. Sayyidina Abu Bakar tanya, apakah ya Rasulullah ada orang yang masuk semua pintu? Rasulullah jawab, ada. Wa arju, dan aku berharap, anta, aku berharap kamu wahai Abu Bakar. Ini diberikan syarat di sana. Kenapa kok Rasulullah mengatakan arju, aku berharap, sama dengan ini? Wala Allah, semoga Allah. Ini untuk apa? Ta'adduban billah, untuk adab sama Allah. Kalau urusan untuk akan terjadi pertikaian dan lain sebagainya, itu sudah tahu Rasulullah. Jangankan masalah itu, kapan terjadinya hari kiamat Rasulullah tahu. Kalau tidak percaya, buka kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, Jawahirul Lu'lu'iyah. Tahu Rasulullah kapan terjadinya kiamat. Cuman memang harus ditutupi. Sama seperti ini, Rasulullah tahu ketika Sayyidina Hasan kecil, nanti ini dewasa, anak ini akan membaikkan dua orang yang akan bertikai. Aku berharap anak ini nanti
yang menyelamatkan. Aku berharap wala Allah dan semoga Allah itu bukan berarti tidak pasti, tapi ta'adduban sebagai bentuk adabe karo Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka itu waktu terjadinya khalifah-khalifah yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terjadi kekhalifaan yang keras, Pak. Beb, berarti ngene Beb yo. Bentar Beb. Ya apa? Muawiyah itu berarti tidak bener Beb. Ngene lho. Kon lek Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ente Ahlussunnah wal Jamaah, ada satu prinsip yang dipegang Ahlussunnah wal Jamaah. Apa prinsipnya mereka? Wa ma jaro bainas sihabi naskut. Dan apa-apa yang terjadi di antara para sahabat naskut, meneng. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana Rasulullah kecuali dari sahabat. Kita punya guru. Guru kita punya guru. Guru kita punya guru. Terus nyambung. Tabi'in, ke atas lagi tabi'in. Mau langsung tahu? Loncat Rasulullah. Sahabat. Berarti sahabat ini secara kumiyah keseluruhan udul, orang-orang yang adil. Ada beberapa yang terjadi, tapi kita dilarang komentar. Karena apa? Itu orang tua kita. Ini loh Pak. Jadi gatuk pikiran sampean ya. Semoga ndak. Sampean punya bapak ibu ya, bapak ibu. Bapak sampean ini misalnya ndak pernah ngai blonjo. Misalnya, ya semoga ndak. Anak kan bilang tadi semoga ndak. Kemudian bapak sampean ojo wis, bapak wong iku. Nah, enak sampean ndelok aku kabeh ndak enak. Ayahnya itu gini. Ayahnya orang tadi itu titik ibunya ada tempeling. Kurang ajar kon Bu. Bojoku Dek, ndak kok kepak. Tindakan sampean sebagai anak apa? Ente datang karena sampean ahli fitness. Misalnya, bapak kepak. Ya apa kalian? Termasuk apa ini? Durhaka. Kenapa? Mukul orang tua. Jangankan mukul. Wala tanhar. Jangan bentak. Jangan mukul ya. Bentak jangan. Lalu terus apa yang sampean perbuat? Sampean ngomong, Pak sabaro Pak. Pak tolong Pak sabaro Pak. Ojo Pak, ojo ini Pak. Menengokon. Iya Pak. Terus apa? Sampean ambil wudhu, sholat, doa. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kedua orang tuaku. Ini pada jelas-jelasan loh ya. Bapaknya nak ngasih uang, bapaknya suka nempeleng misalnya. Tapi lihat, tidak diajarkan dalam Islam untuk kita ambil tindakan. Karena apa? Orang tua kita. Maaf, sahabat seperti itu Pak. Cuma gambaran saja. Terjadi di antara sahabat gesekan. Ada memang. Kenapa? Tadi itu kembali lagi. Karena mereka itu bukan maksum. Mereka itu adil. Apa sih adil itu? Kalau dalam hukum fikih adil itu siapa? Orang yang tidak melaksanakan dosa besar dan melaksanakan dosa kecil tapi langsung bertobat. Dan terus menerus. Itu adil namanya. Ini sahabat. Ada gesekan. Cuman meskipun bagaimanapun seperti sahabat Muawiyah, dalam kitabnya yang lain Habib Abdullah Al-Haddad menukil bahwasannya sahabat Muawiyah ketika akhirnya itu pernah memanggil salah satu pembantunya untuk disebutkan bagaimana itu kebaikan Sayyidina Ali dengan bercucuran air mata. Artinya apa? Aku cinta sama Ali. Aku seneng sama Sayyidina Ali itu. Nah, cuma sejarah ini ditutup Pak. Seolah-olah apa? Muawiyah ngambil kekuasaan. Muawiyah laknatullah. La haula wala quwata illa billah. Iki madhab sopo kok ini? Ini sahabat loh. Ente tidak tahu Rasulullah kecuali sahabat loh. Lebih-lebih siapa? Sahabat Muawiyah, katibur Rasul. Tukang tulis Rasulullah, sekretaris. Aku cinta karo Habib Umar, tapi muridnya kok bajingan kabeh. Kira-kira Habib Umar ya bajingan pisan. Apa? Muridnya bajingan. Ndak iso dadi bajingan kecuali dari gurune. Berarti aku dedengkot. Ojo jawab. Kan sama saja.
Ngerti? Tertolak sudah. Berarti kekuasaan khilafah yang ambil kekuasaan, mau wasiat tidak bisa, Rasulullah itu wasiat tidak bisa kemudian diambil, benar tidak? Setelah itu terjadi apa? Ini lanjutannya, ini hadis ini. Supaya aku numulkan adudan, terjadi gesekan, Pak. Kekuasaan yang kuat, kekuasaan yang tangan besi. Tapi nanti dimunculkan siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul, cuma sebentar beliau ini. Sampai dikatakan dalam kitab ini, ketika Sayyidina Umar itu banyak kelihatan penyimpangan, kemaksiatan, kedoliman pada zaman itu, sampai pernah itu beliau doa supaya mati. Ya Allah, berikan aku mati saja ya Allah. Timbul pertanyaan, loh Beb, kok jauh mati Beb? Iku kan dah oleh Beb. Dikomentari di sini. Dikatakan bahwasannya walaisa dzalika minhu an jaz'in wa tabarrum. Itu bukan karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu mangkel, berontak sama Allah, bukan. Walakin tetapi apa? Khaufan wa isfaqon. Karena beliau takut. Beliau kesian min ayastakbirul karihun ya Allah Ta'ala. Karena beliau tidak mampu melihat ini orang-orang kalau terus maksiat, terus kemaksiatan kepada Allah, nanti akan diadab oleh Allah. Aku nggak tega kelihatan. Daripada aku kelihatan, ya Allah cabut saja nyawaku ya Allah. Ngerti? Ono kabeh Pak di kitab itu ono kabeh pisan. Cuma kurang maca kitab. Itu toh. Sing diwaca Mbah Google. Wis buyar kabeh sanate. Baik. Nah, salah satu, dengarkan ya, aku ndak ridho lek sampai Habib dilaknat. Aku ndak ridho lek Kiai Fulan dilaknat, Ustadz Fulan dimusuhi. Dengarkan le, dengokno. Ketika setelah khalifahnya Sayyidina Ali, itu Pak, kita tahu kan Sayyidina Ali kan, misanani Rasulullah, pemuda anak-anak yang pertama kali masuk Islam, yang bela Rasulullah mati-matian. Menantunya Rasulullah menikah dengan putri paling afdol, putri Rasulullah, Siti Fatimah, yang merupakan pemimpin masuk surga. Kurang apa Sayyidina Ali? Pinter Beb, nemen rekonon apa-apa nih. Dalil ana Madinatul Ilm wa Aliyun. Beb, ngene Beb, sebentar. Oh, yo pinter, tapi pinter nahwu lah. Kene le. Yang pertama kali memerintahkan untuk membuat ilmu nahwu Sayyidina Ali. Cek ngerti kon. Wis ya. Ganteng Beb. Ya waduh lek kalau sampean. Aduh. Nggak memper, aduh Pak. Dengarkan ya. Kira-kira ada celana di sini. Sayyidina Ali ku ya apa? Ada kan? Gantengnya oleh, zuhudnya oleh, mantune Rasulullah Pak, mantu. Ya? Itu zaman itu khotib di mimbar wajib untuk melaknat Sayyidina Ali 60 tahun. Terjadi selama 60 tahun. Jadi khotib mari pidato tangtong itakullah mari kabeh laknatullah ala Ali bin Abi Thalib. Enggak greget lagi Pak. Jadi Sayyidina Ali dilaknat di mimbar-mimbar 60 tahun. 60 tahun. Kenapa? Kacau keadaan waktu itu. Sayyidina Umar kelihatan itu. Ya apa sih rek? Ini Sayyidina Ali loh ini. Ini Sayyidina Ali nih. Menantunya Rasulullah kok dilaknat? Ya apa iki wong-wong iki? Wong kita orang. Ngerti kan? Apa yang dilakukan beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Nyeluk wong kafir, Pak. Kafir kon tak bayar ya. Engko kon tak bayar cuma ngomong ini. Aku lek dadi khotib, kon ngadeko langsung ngomong. Umar bin Abdul Aziz, aku punya laki-laki. Anak laki-lakiku ingin nikah dengan putrimu. Engko aku ngomong ndak oleh. Kon sebenarnya tak bayar. Dadi pokok duit metu. Anggono apa? Pokok duit metu.
Masih bendoi apa kok duit metu ndak apa-apa wis. Panas-panas titik ndak apa-apa. Zamane kampanye piye? Ya semoga ndak. Baik. Sudah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khutbah. Orang kafir ngatur. Umar bin Abdul Aziz menang. Anak laki-lakiku ingin menikahi putrimu. Sayyidina Umar ngomong, loh, ndak boleh. Ndak boleh. Kenapa ndak boleh? Skenario kabeh ya. Kenapa ndak boleh? Wong sak masjid gergeten kabeh, Pak. Ngajar kafir. Ati jauh. Sering kita orang ya. Songo tadi kayak ngono misalnya. Kenapa kok ndak boleh? Gini, kamu itu kafir. Kalau kafir dilaknat sama Allah. Sehingga kafir dilaknat oleh Allah, tidak boleh untuk menikahi dengan muslimah. Diurui jawaban nih, misalnya saya Umar bin Abdul Aziz, lah aku ngomong ini, jawaban ini enggak ya? Jadi orang kafir itu. Lah itu Ali bin Abi Thalib setiap waktunya dilaknat. Tapi kau nikah sama putrinya Rasulullah. Wong mikir, iya ya. Ini cuma apa? Skenario Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika khutbah tadi itu diatur kabeh. Maka Sayyidina Umar katanya, mulai sekarang detik ini tidak boleh melaknat Sayyidina Ali. Harus mengucapkan semoga Allah meridhoi Sayyidina Ali. Setuju? Setuju. Tadi. Ngerti? Sik Pak ya. Lek Sayyidina Ali dilokno koyo ngono, apa maning kula jenengan, Pak? Beb, Habib Umar iku diantemi wong, dielek-elekno wong, diwarang ini. Lo biasa. Dono apa-apaan iku Umar. Umar Al-Hamid, itu Sayyidina Umar. Wong Sayyidina Ali dikolokno kok. Beb, ustadku Beb diwara, kurang ajar Beb, kakian omong. Rungokno le. Sayyidina Ali dilokno 7 tahun loh. Dilaknat. Ketika dilaknat, ini Sayyidina Ali hadir loh, Pak. Sayyidina Ali hadir itu. Dilaknat. Sayyidina Hasan ngomong, "Ayah, kamu dilaknat, Ayah. Kok tidak kamu balas saja?" Diajar Sayyidina Ali apa? Nah, yang kamu ikuti ini siapa, Nak? Guru kita siapa, Nak? Ya Rasulullah. Rasulullah ya, iya. Pernah enggak Rasulullah ketika dicaci maki, Rasulullah balas mencaci? Enggak, Ayah. Ya wis kayak ngono. Aku ngikuti Rasulullah, aku cacian, tidak ada masalah. Pokoknya aja Allah kalau Nabi Muhammad. Lek Allah Nabi Muhammad dicaci, seje ceritane. Ya metu kabeh songote. Ojo meneng, ojo walik. Ngerti? Nah, dari cerita ini, Pak, ya. Jangan sampai kita terprovokasi. Ya, masalah laknat-laknatan. Hukum pelaknatan menurut ahli sunnah wal jamaah itu hukumnya jais kepada orang-orang yang memang, kepada makhluk yang memang dia tadi itu berhak untuk dilaknat. Di antaranya siapa? Setan. Tapi meskipun seperti itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan meskipun setan berhak untuk dilaknat, lebih baik jangan laknat. Jangan laknatullah ala iblis, laknatullah ala syaiton, laknatullah ala iblis. Ono opo? Ganti nopo? Solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beb, dadi sayyidina karepmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, daripada ndak. Beb, apa istighfar? Yo, pokoknya laknat. Kepada makhluk yang berhak untuk dilaknat saja, Ahlus Sunnah menyatakan jangan ucapkan ganti kalimat thayyibah. Opo maning sahabat Nabi, opo maning para tabiin guru kita, apalagi para tabiin, pantes ndak? Jawaban dewi. Semoga akidah kita dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk besok malam 21 ya, malam 21 Masjid Baitul Muttaqin, rumahnya orang-orang takwa. Amin. Semoga yang hadir jadi orang takwa. Meninggal takwa. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la